Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana sosok tangguh yang berasal dari tanah Batak telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pertahanan dan keamanan negara kita? Suku Batak memang terkenal dengan karakternya yang tegas, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Nggak heran sih jika banyak putra-putri terbaiknya menjadi tokoh penting di jajaran TNI. Dari medan pertempuran hingga ruang rapat strategis, para tokoh TNI berdarah Batak ini menunjukkan bahwa ketegasan dan integritas bisa berjalan seiring dengan dedikasi tinggi terhadap bangsa. Mereka bukan hanya prajurit di garis depan, tetapi juga pemimpin yang bijak. Sebagian bahkan dipercaya menduduki jabatan penting di pemerintahan, termasuk menjadi menteri. Nah, kisah mereka menjadi bukti bahwa latar belakang budaya yang kuat dapat menjadi fondasi kokoh dalam membangun karir militer yang gemilang. Mari kita kenali lebih dekat tokoh TNI berdarah Batak yang namanya terukir dalam sejarah Indonesia. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Lahir di Simargala, Toba Samosir, 28 September 1947. Pria yang akrab disapa dengan Pak Luhut ini telah menempati berbagai posisi strategis. Berawal dari karir militernya yang gemilang, Pak Luhut kemudian melebarkan sayapnya ke dunia politik. Bayangkan aja perjalanan karirnya dari Kepala Staf Kepresidenan, Menko Polhukam, hingga pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Theopan Benhar Silalahi, atau lebih dikenal sebagai TB Silalahi, lahir pada tanggal 17 April 1938. Selain memiliki karir cemerlang di militer, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang membuat istimewa adalah semangatnya dalam memajukan pendidikan. Melalui Yayasan TB Silalahi Center, beliau terus berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukankah ini bentuk pengabdian yang sangat mulia? Jenderal TNI Purnawirawan Faisal Etno Tanjung, yang lahir pada tanggal 17 Juni 1939, adalah tokoh militer yang sangat disegani. Sebagai Panglima TNI pada 1993 hingga 1998, ia memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas nasional di masa-masa kritis peralihan pemerintah. Kepemimpinannya yang tegas dan bijak membuat Faisal Tanjung mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Dalam situasi politik yang bergejolak, sosok seperti beliau memang sangat dibutuhkan. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Meraden Panggabean, lahir pada tanggal 29 Juni 1922, pria bermarga Panggabean ini dikenal sebagai perwira dengan disiplin baja dan dedikasi tinggi. Perjalanan karirnya sungguh mengesankan. Pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Kontribusinya dalam mengamankan kedaulatan Indonesia menjadikan namanya begitu dihormati di lingkungan TNI. Majen Purnawirawan Dr. Benhar Limbong memulai kisah hidupnya di Samosir pada 23 Mei 1959. Sejak 1983, beliau telah mengabdikan diri di dunia militer. Filosofi hidupnya sangat menginspirasi, yaitu kesuksesan sejati adalah ketika apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan pengalaman bertugas di berbagai daerah seperti Ambon, Bandung, dan Jakarta, karirnya mencapai puncak saat dipercaya sebagai Ketua Umum Induk Operasi Angkatan Darat.
Tak hanya di militer, beliau juga berkiprah di Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin pada tahun 2009 hingga 2014. Marsikal pertama TNI Andrian Pangharapan Damanik adalah perwira tinggi TNI AU yang sejak 19 Januari 2024 menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara. Lahir pada tanggal 13 April 1972, Marsikal Andrian merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara pada tahun 1995. Sebelum posisinya sekarang, beliau telah mengemban tugas sebagai asisten perencanaan Kopsudnas. Di langit maupun di darat, putra Batak ini menunjukkan kapasitasnya yang sangat luar biasa. Abdul Haris Nasution adalah legenda hidup TNI yang namanya tak lekang oleh waktu. Berasal dari keluarga Batak Mandailing di Huta Pungkut, perjalanan hidupnya sungguh luar biasa. Awalnya bercita-cita menjadi guru, tapi takdir membawanya menjadi tentara lalu bergabung dengan PETA saat Jepang berkuasa. Puncaknya, beliau diangkat sebagai ketua MPRS di era awal pemerintahan Presiden Soeharto. Betapa luar biasa kontribusinya bagi bangsa ini. Nah teman-teman, itulah tadi tokoh TNI berdarah Batak yang telah mengukir sejarah bagi bangsa Indonesia. Mereka bukan hanya menjadi kebanggaan bagi suku Batak, tetapi juga menginspirasi bagi seluruh anak bangsa. Jiwa kepemimpinan, ketegasan, dan dedikasi mereka terhadap Indonesia telah menjadi bukti bahwa etnis Batak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun dan menjaga kedaulatan negara tercinta ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.